Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anies Baswedan menegaskan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober 2022. Anies menegaskan tidak ada yang berubah terkait dengan kewenangannya sebagai Gubernur hingga 16 Oktober nanti. Namun mengapa Ketua DPRD Prasetyo Edy meminta Anies untuk tidak melantik pejabat jelang akhir jabatannya? Lalu siapa yang cocok menggantikan Anies Baswedan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio ada Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Oke. Ya, salam sehat semuanya. Saya akan langsung kepada Pak Gembong. Pak Gembong, proses dinamikanya sehingga kemudian ada 3 nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta itu bagaimana? Ya, Pak Gembong, mohon maaf suaranya belum terdengar. Bisa di-unmute dulu mungkin Zoom-nya? Ya, suaranya belum terdengar. Pak Gembong, mohon maaf sambil kita perbaiki di tengah jalan dialog, saya beralih ke Pak Wibi saja. Pak Wibi mungkin bisa menjelaskan, Pak Wibi, ini proses dinamikanya seperti apa di DPRD sehingga kemudian 3 nama ini yang diusulkan menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Baik, saya mencoba ya untuk menjelaskan kepada publik bahwasanya apa yang hari ini terjadi di DPRD DKI Jakarta adalah merupakan satu permintaan dari Kemendagri untuk kita mengusulkan 3 nama calon yang nanti akan dipertimbangkan oleh Presiden. Dalam surat edaran Kemendagri itu memang sangat amat terasa sekali bahwasanya Presiden kita Bapak Jokowi ingin memperhatikan aspirasi daripada masyarakat Jakarta yang direpresentasikan lewat DPRD DKI Jakarta. Maka daripada itu kita fraksi-fraksi mengusulkan masing-masing fraksi 3 nama, dan ternyata kebanyakan di antara fraksi-fraksi memiliki nama yang sama, sehingga pada saat tadi di rapat pimpinan sudah kita putuskan 3 nama usulan daripada DPRD DKI Jakarta yang insya Allah akan segera disampaikan kepada Kemendagri. Seperti itu, Mas Egan. Pak Wibi, apa indikator, apa kemudian hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga kemudian 3 nama ini yang akhirnya dipilih? Tentunya 3 nama ini memiliki keunggulannya masing-masing ya. Kalau kita misalnya lihat daripada Bapak Heru, beliau adalah mantan pejabat di Pemprov DKI Jakarta dan hari ini memang sudah naik kelas ke pemerintah pusat, yaitu adalah Kasatgas Presiden. Tentunya beliau memiliki hubungan yang baik dengan Bapak Presiden Jokowi yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Bapak Marullah Matali, beliau hari ini assisting adalah Sekda DKI Jakarta. Tentu beliau sangat amat memahami birokrasi dan juga bagaimana rencana pembangunan daerah ini harus berkelanjutan di PJ Gubernur selanjutnya ya. Dan berikutnya ada Bapak Bahtiar. Bapak Bahtiar ini memiliki pengalaman juga sebagai PJ Gubernur di Kepri. Tentu ini juga dibutuhkan orang yang mempunyai pengalaman dalam hal bagaimana seorang PJ itu bertindak. Sehingga kita harapkan tidak ada nanti PJ-PJ yang mungkin seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi, merombak ya kan, susunan apa yang sudah dikerjakan. Jadi mungkin saya rasa kurang memahami itu. Terima kasih. Oke, saya coba ke Pak Gembong, semoga suaranya sudah lebih baik, sudah terdengar Pak Gembong. Kewenangan dari penjabat Gubernur DKI Jakarta ini nanti akan seperti apa? Ya, Pak Gembong. Kalau Mas halo? Ya. Iya, halo. Sedikit bergema, silakan Pak Gembong. PJ tidak punya kewenangan sama dengan gubernur definitif, Mas. Oke. Halo. Pak Gembong, mohon maaf suaranya bergema. Kita jeda dulu saja. Pak Gembong, semoga ada waktu untuk memperbaiki suaranya supaya lebih terdengar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Ya,
kembali bersama kami di Prime Time News. Sebelum saya kembali ke Pak Gembong, saya ke Mas Burhan saja dulu ya. Mas Burhan, apakah memang ketiga nama ini menjadi nama yang paling pas, paling cocok untuk meneruskan jabatan Gubernur DKI Jakarta? Iya, minimal 2 dari 4 nama yang muncul dalam sidang DPRD Provinsi DKI Jakarta itu sudah ramai kita dengar beberapa minggu sebelumnya, yaitu pertama adalah Pak Heru, ya, Pak Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden. Yang kedua adalah Pak Marwoh Matali. Nah, 2 nama yang lain, Pak Bahtiar dan Pak Juri Adiantoro, itu relatif baru terdengar ya, minimal buat saya. Nah, dari nama-nama yang muncul, minimal 3 yang teratas yang divoting oleh fraksi di DPRD Jakarta, ini kan masing-masing fraksi diminta menyebutkan 3 nama. Memang ada yang menyebut nama Pak Heru di opsi pertama, kemudian Pak Bahtiar atau Pak Marwoh atau sebaliknya. Tapi poinnya dari 3 nama teratas, 3-tiganya itu punya rekam jejak yang menurut saya bagus buat keberlanjutan pemerintahan di Jakarta pasca Mas Anies. Jadi Mas Heru Budi Hartono misalnya sebelum dilantik sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan, itu beliau sudah lama makan asam garam di pemerintahan Provinsi Jakarta. Nah, beliau sebelumnya waktu Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta adalah wali kota kalau tidak salah ya. Kemudian juga waktu Ahok beliau juga mendapatkan posisi ya kalau tidak salah sebagai kepala daerah dan kerjasama luar negeri, jadi KDH dan KLN. Termasuk juga punya pengalaman panjang ya pada masa Pak Ahok waktu itu kalau nggak salah sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah ya zaman Pak Ahok. Kemudian Pak Marullah, apalagi ya, beliau sekarang kan sebagai sekda, sebelumnya juga pernah menjadi wali kota Jakarta Selatan dan seterusnya. Jadi poinnya adalah 3-tiganya punya rekam jejak sebagai birokrat, ya, dan tentu saja tidak menyulitkan buat ketiganya kalau terpilih untuk melanjutkan tongkat estafeta kepemimpinan Mas Anies. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang terpilih. Nah, ini aspek politiknya jadi penting di sini. Pertama, bagaimanapun yang menjadi PJ Gubernur Jakarta, termasuk juga kepala daerah lain yang habis masa jabatannya tahun ini dan tahun depan, itu menjadi kepala daerah di masa pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak. Jadi dari aspek politik itu tentu ada signifikansi yang penting secara elektoral. Yang kedua, nah pertanyaannya adalah siapa yang memutuskan? Kalau menurut undang-undang kan yang punya kewenangan untuk memutuskan dari 3 nama yang ditawarkan atau disodorkan oleh DPRD adalah Presiden. Jadi di tingkat provinsi, Presiden Jokowi. Nah, dari 3 nama, suka tidak suka, aspek chemistry dan kedekatan dengan Presiden turut menentukan siapa yang akhirnya dipilih oleh Presiden sebagai Gubernur Jakarta. Mas Burhan, kira-kira siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo? Dari 3 nama ini, Mas Burhan. Nah, ini saya bukan ahli nujum. Tapi paling tidak kan ada 2 nama ya yang relatif punya kedekatan. Pertama Pak Heru, ya. Kedua adalah Pak Marwoh, ya. Pak Marwoh Matali. Nah, tentu kalau dari sisi kedekatan per hari ini, Pak Heru Budi Hartono ini kedekatannya dari sisi kedekatan jarak maupun dari sisi kedekatan hati ya mungkin lebih dekat ke Presiden. Karena beliau kan sekarang sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan, jadi jaraknya itu 0 km lah dari Presiden. Cuma masalahnya kan kita nggak bisa semata-mata melihat dari faktor itu. Jangan-jangan juga melihat dari faktor misalnya putra daerah, misalnya juga dari aspek yang lain yang kemudian memungkinkan nama seperti Pak Marwoh Matali atau Pak Bahtiar yang terpilih. Jadi lagi-lagi kembali kepada Presiden karena itu kewenangan beliau sesuai dengan undang-undang. Tetapi bagi saya aspek politik elektoral di 2024 pada saat Gubernur Jakarta termasuk gubernur yang lain ya yang habis masa jabatannya tahun ini maupun tahun depan
termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, gitu ya, itu menjadi sangat menentukan terkait dengan konstelasi elektoral, pertarungan antar partai maupun antar kandidat di Pilpres maupun Pilkada serentak. Oke, saya kembali kepada Pak Gembong. Pak Gembong, Ketua DPR juga mengatakan dan mengusulkan begitu ya, Anies Baswedan sebaiknya tidak melakukan pelantikan ataupun merombak struktur jabatan dalam pemerintahan di sisa masa jabatannya hingga 16 Oktober nanti. Alasannya apa Pak Gembong? Apakah memang ada tanda-tanda Anies Baswedan akan melakukan pelantikan ataupun merombak struktur jabatan? Kalau ditanya alasannya, alasan etis saja Mas. Soal etik aja. Jadi menjelang berakhirnya masa jabatan, seyogianya dalam rangka menjaga harmonisasi antar pejabat Pemprov, seyogianya gubernur yang akan meninggalkan menghabiskan masa jabatan tidak melakukan perombakan di menit-menit terakhir. Gitu. Itu hanya soal etika aja. Apakah dilarang oleh undang-undang? Dilarang sih tidak. Kan gitu loh. Kita khawatirkan begini Mas. Nanti ketika PJ ditetapkan, saya khawatir ini justru akan merusak harmonisasi yang sudah terbangun dengan baik. Ketika di akhir masa jabatan Pak Anies melakukan pengangkatan terhadap pejabat Pemprov DKI Jakarta. Karena apa? Karena pejabat gubernur nanti punya kewenangan yang sama dengan gubernur definitif. Kita khawatirkan saat ini di akhir masa jabatannya Pak Anies mengangkat, nanti ketika gubernur PJ gubernur ditetapkan, kemudian diganti lagi kan kurang begitu baik. Saya kira lebih sabar, lebih baik dalam rangka untuk menjaga harmonisasi itu. Seperti itu Mas Kevin. Oke, Pak Widi dari Nasdem sendiri seperti apa? Apa kemudian do and don'ts-nya yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan di sisa masa jabatannya, Pak Widi? Saya rasa Pak Anies ini kan masih memiliki waktu ya sampai tanggal 16 Oktober. Jadi kita memang harus berikan waktu itu untuk dia menyelesaikan dengan baik. Jadi apapun keputusan beliau silakan lakukan yang dirasa baik dan memang diperlukan agar nanti ketika tanggal 16 Oktober dia bisa mempertanggungjawabkan semuanya kepada publik di Jakarta. Sekarang seperti itu. Yang diharapkan dari penjabat Gubernur DKI Jakarta nantinya itu seperti apa, Pak Widi? Ya pastinya ya, pejabat gubernur yang akan nanti ditunjukkan oleh Presiden, kita sangat amat berharap memang yang memahami tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya itu pastilah. Karena harapan kita dia adalah taat terhadap aturan undang-undang, sebagaimana tadi pada konferensi pers Pak Anies sampaikan bahwa ini kan sudah sistem yang bekerja. Jadi kita tidak melakukan satu akrobat politik yang sebagaimana mungkin diharapkan oleh beberapa orang ya, ada akrobat politik di sisa menjelang pemilu ini sehingga menimbulkan perubahan yang drastis. Saya rasa tidak ya. Karena pemerintahan ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, sehingga apa yang sudah disusun tinggal kita jalankan dengan baik. Baik, Pak Gembong, penjabat Gubernur DKI Jakarta nanti akan berwenang di DKI Jakarta bersamaan dengan tahun politik di tahun 2024. Apa kemudian yang diharapkan yang bisa dilakukan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta ini nanti, dan apakah kemudian memang tahun politik ini memang menjadi salah satu hal yang sangat dipertimbangkan dalam memilih 3 nama ini, Pak Gembong? Baik, yang pertama yang saya sampaikan bahwa pejabat gubernur ke depan yang akan ditetapkan oleh Presiden nanti kita harapkan adalah pejabat yang bersifat eksekutor. Mereka mampu melakukan eksekusi terhadap program-program yang selama ini tidak dieksekusi oleh Pak Anies. Itu yang pertama. Yang kedua, pejabat yang akan ditetapkan oleh Pak Presiden nanti harapan kita adalah yang mampu menjaga komunikasi dan harmonisasi antara eksekutif legislatif serta Forkompinda. Karena ini keselarasannya akan menjadi penting dalam rangka melakukan percepatan pembangunan Jakarta. Dan yang terakhir paling penting, saya sepakat bahwa pejabat gubernur harus menjaga netralitasnya. Yang pertama. Yang kedua juga jangan politisi bonsireh juga jangan genit.
untuk menyeret-nyeret pejabat gubernur ke kancah perpolitikan khususnya dalam menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Jadi biarlah penjabat gubernur nanti fokus dalam rangka melakukan eksekusi terhadap program dalam rangka berikan pelayan terbaik bagi warga ibu kota agar kue pembangunan bisa segera dinikmati oleh warga Jakarta. Seperti itu, Mas. Ya, godaan-godaan politik itu seperti apa sih, Pak Gembong? Ya banyak lah, kalau memang mereka itu adalah pejabat yang tidak mau mereka juga tidak bukan bebas dari nilai politik. Maka konsekuensi logis yang pertama yang harus dibangun adalah teman-teman kebon sirih jangan genit, jangan nyeret-nyeret mereka ke dalam kancah perpolitikan Jakarta. Sehingga mereka bisa betul-betul fokus dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat gubernur dalam rangka melanjutkan, memperbaiki apa yang selama ini sudah dibangun di DKI Jakarta yang selama 5 tahun dikomandani oleh Pak Anies Baswedan. Jadi menjaga keseimbangan, menjaga ketersinambungan proses pembangunan Jakarta menjadi penting. Mana yang sudah selama 5 tahun dibangun oleh Pak Anies baik, ayo kita perbaiki, kita tingkatkan ke depan. Yang kurang baik, kewajiban PJ untuk memperbaiki. Maka dari semua itu yang sudah dilakukan oleh Pak Anies selama 5 tahun, semua sudah baik. Yang belum baik adalah soal eksekusinya saja. Saya kira itu menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh PJ Gubernur ke depan. Seperti itu, Mas. Oke, menahan godaan politik, apakah ini tantangan terbesar ke depannya untuk pejabat Gubernur DKI Jakarta, Mas Burhan? Godaannya bukan hanya datang dari politisi di kebon sirih, tetapi juga PJ gubernur itu juga pasti punya semacam ambisi atau nafsu politik, ya. Yang satu entah datang dari hati nuraninya atau datang dari pesanan pihak lain. Jangan lupa kalau misalnya PJ yang memiliki kewenangan yang kurang lebih sama dengan pejabat kepala daerah definitif, itu memaksimalkan perannya selama setahun atau 2 tahun hingga Pilkada serentak 2024, mereka juga bisa menjadi calon kuat di Pilkada serentak November 2024. Jadi artinya insentif untuk populer, insentif untuk masuk ke gelanggang politik itu juga bukan hanya datang dari godaan politisi di DPRD Jakarta, tapi juga bisa datang dari sang PJ kepala daerah. Jadi makanya menurut saya sih lebih baik seruan itu datang dari kedua belah pihak, dari PJ-nya sendiri, kemudian dari politisi DPRD, termasuk juga dari siapapun, supaya jangan menyeret-nyeret PJ kepala daerah yang jumlahnya ratusan, apalagi sampai 2023 ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya tingkat Pemprov maupun Pemkad dan Pemkot, untuk lebih memprioritaskan kepentingan yang bersifat imparsial, yang netral, dan lebih pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan politik orang per orang atau kelompok per kelompok. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti siapa yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Gembong, terima kasih Pak Widi telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.